Selamat pagi, perkenalkan saya Reni Intan, peserta Latsar CPNS Angkatan 9 Kelompok 2. Saya mengisi formasi sebagai calon analis barang milik negara di unit Balai Diklat Basarnas, Cariu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan hasil learning journal saya berdasarkan materi pada agenda 3, yaitu Manajemen ASN dan Smart ASN. Adapun pembelajaran yang dilakukan selama agenda 3 sama dengan agenda-agenda sebelumnya, yaitu diberikan secara sinkronus dan asinkronus. Adapun metode sinkronus adalah metode pembelajaran yang dilakukan secara daring atau online, di mana pemateri dan peserta pelatihan Latsar CPNS saling berkomunikasi secara langsung melalui video conference lewat Zoom meeting. Sedangkan metode asinkronus adalah metode pembelajaran yang dilakukan secara mandiri, di mana peserta pelatihan belajar secara mandiri lewat materi yang sudah diberikan oleh pemateri dan materi yang pernah diberikan saat MOOC sebelumnya, disertai penugasan yang diberikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang berintegritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktek KKN, dan melayani publik secara berkualitas. Manajemen ASN itu sendiri lebih mengatur tentang profesi pegawai sehingga diharapkan ASN yang tersedia dapat unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Tujuan manajemen ASN yaitu untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna. Kedudukan dan peran ASN. ASN menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi manapun. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keutuhan dan persatuan ASN serta dapat lebih berfokus pada tugas yang diembannya. Adapun peran ASN sebagai 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, dan 3. Perekat pemersatu bangsa. ASN sebagai kebijakan publik dimaksudkan ASN berperan untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ASN sebagai pelayan publik yaitu memberikan pelayanan publik secara profesional dan berkualitas kepada masyarakat. Ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa artinya bahwa ASN harus senantiasa taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah. ASN harus mengutamakan kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadi maupun golongan, sehingga kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berdasarkan jenisnya pegawai ASN terdiri atas 1. Pegawai Negeri Sipil atau PNS, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Adapun hak dan kewajiban PNS menurut Undang-Undang ASN adalah sistem merit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan ASN. Dalam sistem merit, berbagai keputusan dalam manajemen SDM didasari pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Karena ASN terdiri dari dua komponen, ASN dan PPPK, maka prinsip merit diterapkan pada kedua komponen tersebut. Dalam rangka merespon perkembangan teknologi dan informasi serta transformasi pada birokrasi pemerintahan, maka setiap ASN harus dapat bersikap adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Salah satu untuk mewujudkan Smart ASN dengan bermedia digital, dengan memperhatikan etika digital yang mengacu pada panduan etis dan kontrol diri. Dengan upaya tersebut diharapkan setiap pegawai dapat memiliki profil sebagai Smart ASN yang terdiri dari. Demikian hasil kesimpulan learning journal pada agenda 3. Terima kasih telah menyaksikan. Selamat pagi.